Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dianriati. Untuk kali ini saya akan berbagi video dan resep usaha rumahan saya, yaitu roti. Dari satu adonan roti ini bisa dibuat beberapa topping, diantaranya ada garlic cheese cream, ada abon, kemudian bisa juga dibuat roti goreng, isinya sesuai dengan selera, dan juga ada isi pisang, atau bisa juga diisi dengan lainnya seperti sosis, atau bisa dibuat sebagai basic membuat pizza. Seperti apa cara saya membuatnya? Untuk langkah yang pertama di sini saya akan membuat waterloak dulu, yaitu 1 sendok makan tepung terigu atau segitiga biru, tambahkan sekitar 75 ml air, kemudian diaduk rata, lalu disaring, kemudian dimasak sambil terus diaduk hingga kental. Ini harus diaduk terus dengan api kecil seperti ini hingga kental. Kemudian nanti setelah kental, tuang ke dalam mangkok dan biarkan dingin. Untuk permukaannya sebaiknya ditutup dengan kain supaya nanti tidak kering bagian atasnya. Ini sudah kental seperti ini, kemudian tuang dalam mangkok dan biarkan dingin. Ini bisa digunakan setelah dingin. Ini saya gunakan sebagai pelembut rotinya. Kemudian setelah itu siapkan tepungnya. Setelah ini saya menggunakan tepung segitiga biru 100 gram, kemudian untuk tepung cakranya saya menggunakan cakra curah sekitar 250 gram, kemudian diayak semua dan juga tambahkan 1 saset susu Denko, ini sekitar 27 gram. Setelah itu ketiga bahan ini diaduk hingga semua tercampur rata. Selanjutnya tambahkan waterloak. Ini waterloaknya sudah dingin ya, tapi ini dinginnya di suhu ruang saja. Kemudian setelah itu masukkan bahan-bahan lainnya, yaitu ada gula pasir. Saya menggunakan 75 gram, tapi kalau suka manis bisa ditambah. Kemudian setelah itu ragi. Untuk raginya saya menggunakan 5,5 gram atau separuh dari 1 bungkus ragi roti ini. Selanjutnya telur, 1 butir telur utuh, kemudian dikocok lepas atau langsung dicampurkan ke tepungnya juga nggak apa-apa. Kemudian untuk bahan berikutnya ada susu cair. Saya menggunakan susu cair 150 ml, kemudian dihangatkan dulu, cukup hangat-hangat kuku ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian semua bahan ini sudah tercampur semuanya, kemudian mixer dengan kecepatan rendah dulu asal tercampur. Kemudian nanti setelah tercampur berikutnya tambahkan blue band atau butter. Untuk butter saya menggunakan 35 gram. Kemudian jangan lupa untuk sediakan juga tepung ya Bunda dan teman semuanya. Jadi nanti kalau misalkan adonannya terlalu lembek, itu bisa ditambah dengan sedikit tepung sambil ditaburkan. Seperti itu Bunda dan teman semuanya, karena untuk membuat roti ini kadang untuk ukuran susunya itu tidak sama persis dengan yang biasanya, karena kadar air dalam tepung atau bagaimana saya juga kurang paham, itu kadang ada sedikit berbeda. Kemudian ini saya masukkan margarinnya atau blue band dan juga setengah sendok teh garam, kemudian lanjut di mixer hingga kalis.
Dan untuk lama memixernya sesuai dengan mixer masing-masing ya Bunda dan teman semuanya. Ini saya menggunakan kecepatan tinggi. Kemudian setelah itu ini sudah kalis. Untuk ngeceknya bisa dicek dengan cara seperti ini, yaitu jika dibuka seperti ini dia tidak mudah robek, berarti sudah kalis, kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya ini akan saya diamkan hingga ngembang 2 kali lipat. Jadi emang untuk membuat roti ini harus benar-benar sabar ya Bunda dan teman semuanya. Tuang ke baskom lainnya. Untuk baskomnya ini sudah saya olesi dengan sedikit minyak supaya nanti tidak lengket. Untuk permukaan rotinya juga sebaiknya diolesi dengan minyak supaya tidak kering seperti ini. Kemudian tutup dengan plastik, kemudian lapisi dengan kain dan biarkan ngembang 2 kali lipat sekitar 30 hingga 40 menitan biasanya sudah mengembang. Untuk plastiknya sebaiknya gunakan plastik yang buat penutup makanan itu ya Bunda dan teman semuanya. Tapi kebetulan di sini lagi kosong jadi saya pakai plastik seperti ini saja. Kemudian ini sudah mengembang 2 kali lipat. Buka adonannya dan kita lihat hasilnya kira-kira sudah ngembang sempurna atau belum. Dan ini hasilnya sudah ngembang ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian kempeskan adonan supaya anginnya keluar. Setelah itu tuang ke papan, kemudian dipotong-potong sesuai dengan selera. Untuk kali ini atau untuk resep saya biasanya itu sekitar 50 gram atau 70 gram atau sesuai dengan pesanan. Setelah itu akan saya potong-potong, kemudian lanjut dibentuk. Untuk membentuknya sendiri ini saya membentuknya simple, yaitu cukup dibulatkan seperti ini. Ini akan saya potong dulu. Kemudian lanjutkan hingga selesai. Selanjutnya langsung dibentuk saja. Taburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket, dan juga ini untuk rolling pinnya kadang-kadang saya olesi dengan sedikit minyak, sedikit saja. Ini saya pipihkan dulu supaya anginnya benar-benar keluar. Kemudian bulatkan dan pipihkan supaya nanti agak sedikit lebar. Untuk loyangnya saya olesi dengan sedikit margarin atau blue band supaya tidak lengket. Lakukan hingga selesai. Selain dibulatkan seperti ini, Bunda juga bisa membuat dengan kreasi lainnya ya Bunda dan teman semuanya, sesuai dengan selera. Kemudian ini tadi sudah selesai saya bulatkan, kemudian ini saya rehatkan kembali, tutup supaya tidak kering juga, biarkan mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini setelah mengembang 2 kali lipat, olesi dengan telur yang dikocok lepas. Dan juga saya sudah memanaskan oven, jadi nanti begitu saya olesi selesai kemudian lanjut di oven. Saya menggunakan oven tangkring. Untuk lamanya sesuai dengan oven masing-masing, itu bisa dikenali sebelumnya. Kemudian setelah itu lanjut akan saya oven. Saya ovennya itu yang 3 lapis, tapi untuk lapis yang paling atas ini tidak saya kasih roti karena menurut saya terlalu panas atau sangat terlalu panas begitu ya Bunda dan teman semuanya. Dan untuk apinya tadi sudah terlihat kira-kira seperti itu. Untuk cheese creamnya ini ada 350 susu cair, kemudian tambahkan sekitar 2,5 hingga 3 sendok makan tepung segitiga, kemudian campur dan saring. Tambahkan keju yang sudah diparut sekitar
150 gram atau sesuai dengan selera. Kalau menurut saya 150 gram itu sudah cukup. Lalu di blender. Untuk blendernya asal saja, asal tercampur. Kemudian di wadah lain tambahkan susu tadi yang sudah di blender dan juga Blue Band sekitar 70 gram. Kemudian 2 sendok makan susu kental manis atau 1,5 sendok makan juga boleh. Setelah itu masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan juga meletup-meletup. Kemudian setelah itu matikan dan biarkan agak dingin dulu, lalu masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga dan masukkan ke dalam kulkas sekitar 1 jaman. Seperti itu sudah cukup ya Bunda dan teman semuanya. Ini sudah meletup-meletup, sudah cukup. Lalu saya matikan apinya. Dan ini untuk rotinya sudah kecoklatan seperti ini. Kemudian saya keluarkan dari oven ya, kemudian olesi dengan mentega atau butter. Jadi ini saya membuatnya nyambi ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian untuk olesan atasnya ini saya menggunakan 3 sendok makan margarin atau Blue Band yang sudah saya cairkan dan ini masih hangat. Tambahkan 1 siung bawang putih yang dicincang halus, kemudian daun seledri yang dipotong-potong kecil. Setelah itu tambahkan sekitar, untuk kali ini karena untuk beberapa biji saja, ini saya tambahkan sekitar setengah butir telur. Kemudian semuanya diaduk dan ini akan saya gunakan untuk olesan nanti untuk roti kejunya atau garlic cheese cream. Setelah itu rotinya dipotong menjadi seperti ini, kira-kira ini menjadi 6 bagian. Kemudian kasih isian krim yang tadi sudah saya buat. Seperti ini cara saya membuat atau memasukkannya, seperti ini, secukupnya saja. Kemudian lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, berikutnya olesi dengan margarin dan bawang putih dan juga telur dan juga daun seledri yang tadi sudah dicampur jadi satu seperti ini. Kemudian nanti kalau misalkan daun seledrinya kurang, itu bisa ditaburi atasnya sedikit ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian setelah semuanya ini selesai, akan saya panggang lagi sekitar 15 menitan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sama prosesnya. Dan untuk oven tangkring yang 3 lapis, untuk atasnya tidak saya kasih karena terlalu panas, mungkin terlalu dekat dengan atas sengnya seperti itu Bunda dan teman semuanya. Berikutnya ini langsung akan saya oven. Selanjutnya untuk topping lainnya, di sini saya juga menggunakan abon. Saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian ini bisa diolesi dengan simple sirup atau juga bisa dioles dengan mayones yang dicampur dengan susu kental manis. Untuk perbandingannya, saya biasanya kalau misalkan susu kental manisnya 1 sendok, mayonesnya sekitar 2 sendok seperti itu. Tapi sesuai dengan selera. Kalau mau membuat simple sirup itu juga lebih praktis lagi dan lebih ekonomis lagi. Seperti ini Bunda dan teman semuanya. Kemudian kasih isian. Dan juga untuk lainnya Bunda bisa berkreasi sesuai dengan selera masing-masing. Kadang saya kasih isian pisang, kadang sosis, kadang juga bisa dibuat pizza. Oke Bunda, inilah video cara saya membuat roti. Dari satu adonan bisa membuat berbagai
isian. Oke Bunda, inilah video dan cara saya membuat roti sekaligus sebagai usaha saya di rumah, dan ini saya jual dengan tetangga dan juga teman di sekitar. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa untuk ditekan like, komen, subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.